Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari Kamis ini harus manis ya, karena kami sudah mempersiapkan informasi manis untuk Anda pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kami pagi hari ini, baik itu melalui TV Anda, kemudian melalui streaming dan beragam channel langganan Anda. Dan pagi hari ini saya Krisanti menyapa Anda dalam program Halo Halo Bandung edisi Kamis 14 April 2022. Berbeda dari episode sebelumnya, kali ini saya menghadirkan dua narasumber dan masih dalam cakupan bidang pendidikan, dan kali ini sudah datang dari Universitas Pasundan yang akan membahas mengenai keunggulan dan keuntungan serta nilai tambah kelas reguler sore dan kelas internasional dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Kita akan menyapa terlebih dahulu kedua narasumber yang sudah dari tadi nih hadir di studio Bandung TV. Yang pertama, saya akan menyapa Bapak Dr. H. Popo Suryana SEMSI selaku Ketua Koordinator Program Kelas Reguler Sore FEB Unpas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, Bu Santi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau menyapa pemirsa dulu Pak. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya dari program Kelas Reguler Sore Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Oke, selain ada Pak Dr. Haji Popos, di sebelahnya juga ada Ketua Program Kelas Internasional FEB Unpas, yaitu Dr. Yudikus Worojati SEMPA. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Sudah dari tadi ini menunggu untuk bisa berbagi informasi ya Pak ya. Iya. Mau menyapa terlebih dahulu Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat. Saya Yudikus Worojati, koordinator dari program kelas internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Oke. Kalau kita berbicara mengenai kelas internasional, pasti di sana ada beragam warna dari mahasiswanya ya Pak ya? Iya. Dari Eropa, dari Asia, iya, atau bahkan dari Timur Tengah. Iya. Nanti kita akan berbincang ya Pak mengenai hal tersebut. Nah sebelumnya saya akan memberikan informasi berkaitan dengan dari FEB Unpas. Ini ada teaser terlebih dahulu, kita akan simak bersama pemirsa. Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio Bandung TV, tentunya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Kalau kita ketahui bersama, Unpas biasa kita kenal bukan kampus yang baru kemarin hadir di Jawa Barat, khususnya di kawasan Bandung, tapi sudah berpuluh-puluh tahun hadir untuk bisa memberikan kualitas pendidikan tinggi untuk masyarakat Jawa Barat khususnya, dan juga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat yang memang berasal dari luar negeri. Dan untuk membicarakan berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, berkaitan dengan keunggulan, juga keuntungan, serta nilai tambah kelas reguler sore dan kelas internasional di FEB Unpas, kita akan coba lihat dulu sebenarnya kelas reguler sore itu apa, kemudian kelas internasional itu apa, khususnya yang ada di FEB Unpas. Barangkali saya akan langsung menyapa Pak Dr. Haji Popo berkaitan dengan kelas reguler sore yang ada di FEB Unpas ini seperti apa dan bagaimana? Baik Bu Santi, tadi sudah disampaikan bahwa kelas reguler sore itu bagian dari kelas reguler pagi, yang mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini memang sudah berdiri jauh ya. Sebagaimana Unpas yang berdiri tahun 1960 ya, dan Fakultas Ekonomi waktu itu menyusul tahun 1976 ya, dengan satu prodi, yaitu prodi manajemen atau dulu namanya ekonomi perusahaan gitu ya, dan menjadi prodi manajemen.
Sedangkan untuk kelas reguler sore atau kelas ekstensi ini kita berdiri tahun 1996, ya, 1996. Jadi kalau dihitung ya kita sudah punya umur yang kalau menyelenggarakan kelas sore ya cukup lama ya. Lebih dari 20 tahun ya Pak? Iya, lebih dari 20 tahun. Jadi sangat berpengalaman di dalam menyelenggarakan kelas karyawan. Kelas karyawan ini atau kelas reguler sore atau kelas ekstensi memang kita tidak bersamaan dengan kelas reguler pagi. Jadi secara eksklusif kita selenggarakan ya, yang mana mahasiswanya ini beragam. Mahasiswanya ada apa namanya itu lulusan diploma ya. Ada juga lulusan S1 yang sudah bekerja dan mereka ingin menambah pengetahuan atau ilmu bidang manajemen dan akuntansi. Juga ada apa namanya itu yang lulusan SMA, SMK gitu ya. Jadi SLTA kalau dulu nyebutnya. Jadi memang apa namanya itu banyak ragamnya di dalamnya gitu ya, mahasiswanya. Yang berikutnya kelas reguler sore itu memang diselenggarakan sore hari ya, kita mulai dari jam 5 sore sampai jam 21 ya. Jadi ada 2 sesi perkuliahan yang memang targetnya adalah mereka-mereka yang sudah beraktivitas, bekerja, ada yang wirausaha, ada yang apa namanya itu bekerja di instansi atau di perusahaan gitu ya. Jadi keunggulannya kita selain dari pengalaman, waktunya gitu ya, waktunya kita perkirakan bahwa mereka-mereka yang berminat untuk meningkatkan apa standing akademiknya gitu ya, maka kita wadahi gitu ya, ingin meningkatkan standing akademik dari SMA nanti menjadi sarjana gitu ya, sarjana ekonomi, diantaranya sarjana ekonomi bidang manajemen dan sarjana ekonomi bidang akuntansi. Atau mungkin mereka yang tadinya diploma ingin meningkatkan menjadi sarjana, atau tadi mereka-mereka yang sangat ingin mendalami bidang ilmu manajemen dan ilmu akuntansi. Karena memang orang kan tidak apa itu ada yang pengalaman bekerja di bidang akuntansi, bidang keuangan misalnya, tapi backgroundnya ada yang sasa saat ini, sehingga dituntut kompetensinya kan, kompetensinya. Maka mereka banyak yang kita apa ikut lagi di apa namanya itu di prodi akuntansi. Ada juga yang dari apa administrasi publik misalnya, karena bekerjanya pada bidang keuangan ngambil akuntansi atau bidang manajemen gitu-gitu. Itu keunggulan kita. Selain itu juga percepatan. Itu seperti ya. Apa itu Pak? Percepatan. Karena kita pada intinya kan 2 semester plus gitu ya. Nah itu 2 semester plus. 2 semester plusnya itu secara reguler. Kalau di kelas reguler yang plusnya itu semester sisipan ya. Kalau di kelas reguler sore atau ekstensi secara reguler plusnya. Dengan demikian mereka yang berasal dari SMA atau SLTA dan sederajat, mereka bisa dicapai 2 tahun apa 2 tahun setengah ya, bahkan kurang bisa selesai. Ini kan satu percepatan yang luar biasa. Juga yang konversi tadi dari D3 juga dari tadi sarjana bidang lain juga lebih fleksibel gitu ya. Jadi ini apa program percepatan itu, sehingga kita punya moto cepat, tepat, unggul. Cepat, tepat, dan unggul. Iya. Cepat, tepat, dan unggul.
mempercepat masa kuliahnya. Masa Studinya tepatnya adalah? Tepatnya profesional dan lokasinya luar biasa di kota Teh. Iya, ya pusat kota ya, di Pak ya. pusat kota di Taman Sari, dekat BC, dekat BIP. Gampang aksesnya kemanapun ya Pak ya. Iya. Kemudian unggul. Unggul karena akreditasi kita akreditasi A ini. Dan pasti lulusannya juga luar biasa unggul Ya, ya Pak. brand kita udah jaminan. Nggak usah ditandingi dengan yang manapun ya Pak. Oke, gitu. Itu. Sudah berapa banyak lulusan sampai dengan hari ini untuk Iya. kelas reguler sore? Kelas reguler sore saya kira udah ribuan sih ya, karena dari 1996 kan gitu ya. Ya, 1996 kita penerimaan mahasiswanya secara terus-menerus ya, per 4 bulan. Per 4 bulan. Per 4 bulan. Jadi kapan saja. Ya, anytime. Silakan langsung akses websitenya ya Pak ya. ya. Akses websitenya ya. Kita bergabung dengan ekstensi PEB Unpas. Kapan saja hubungin kita. Dan kan kalau reguler nunggu semester baru ya. Iya. Bulan Agustus Juni, baru mulai begitu ya. Juni baru pendaftaran. Kita terus menerus gitu ya. Harganya Pak pasti beda dong dengan Nah reguler. itulah. Kalau soal harga kan Relatif relatif ya. Relatif. Tentu kalau kita punya keunggulan tentu kita harus berani Iya. mengeluarkan yang lebih. Tapi saya kira tidak terlalu jauh lah ya dengan reguler, dengan yang lain gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau sekarang ini dalam menetapkan harga tentu kita harus lirik kanan kiri ya. Oke. Cari pembandingnya dulu ya Pak ya, unggulnya di mana. Iya, Oke, gitu. terima kasih Pak Bapak Iya, atas Mama. penjelasannya di awal ini. Kita coba berlanjut ke kelas internasional. Pak Yudi, berkaitan dengan kelas internasional ini, kalau kita lihat kalau kelas reguler sore sudah hadir di FEB Unpas sejak 1996. Iya. Kalau kelas internasionalnya sendiri sejak kapan dan apa yang melatar belakanginya? Ya, jadi sebagai peranata yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, maka kehadiran dari perguruan tinggi bagi masyarakat itu sangat ditunggu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tingginya. Ya, oleh karenanya sebagai Center of Excellence, sebuah konsekuensi logis bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ini membentuk kelas internasional itu sudah dari tahun 2019. Ya, kurang lebih sudah 4 tahun yang lalu. Nah, jadi kelas internasional ini merupakan salah satu program unggulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di samping beberapa keunggulan yang lain begitu. Nah, di kelas internasional ini pesertanya itu juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa reguler pagi yang memiliki kualifikasi tertentu. Jadi mereka itu harus minimal indeks prestasi kumulatifnya, GPA-nya itu 3,7 dan memenuhi kualifikasi kemampuan bahasa Inggris dengan standar yang sudah ditentukan. Ya, jadi karena kelas internasional ini program unggulan, maka manajemennya pun berbeda. Ya, jadi yang sudah pasti bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris, ya baik di kelas. Kemudian program ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dari asing, dari Tajikistan, dari Laos, begitu ya. Nah, ini karena masa pandemi sebetulnya banyak yang akan bergabung, ya, seperti dari Polandia, dari Uzbekistan, kemudian dari Turki, kemudian juga ada beberapa karyawan begitu ya, atau pelaku bisnis dari perusahaan-perusahaan Korea yang memutar roda bisnisnya di Indonesia. Hanya saja karena pandemi ini, jadi ini terkait juga dengan visa untuk izin tinggal, izin belajar dan lain sebagainya. Ini masih terhambat. Mudah-mudahan dengan relaksasi PPKM sekarang ini memungkinkan mereka untuk bisa bergabung dengan kita. Nah, program kelas internasional FEB Unpas ini memiliki nilai tambah. Jadi kami memiliki
e-school teleconference program ini dengan Kyung Hee University Korean Republic. Ya, jadi kita punya spesial kelas mulai tahun 2019 dengan Kyung Hee University Korean Republic yang didanai sepenuhnya oleh Korean Foundation. Korean Foundation ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Korea untuk memberikan, mengalokasikan, mendistribusikan beasiswa. Nah, jadi khusus untuk kelas e-school ini adalah program G2G, government to government, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Nah, pemerintah Indonesia ini langsung menunjuk Universitas Pasundan, mungkin setelah dilihat kualifikasi, kesiapan dan lain sebagainya, alhamdulillah ini kepercayaan dari Kemenristek-Dikti, kami langsung ditunjuk. Kemudian Pak Rektor dari 7 fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pasundan itu menunjuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena dinilai lebih siap untuk menyelenggarakan kelas internasional. Jadi ada beberapa elemen yang terlibat. Yang pertama itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kedua Universitas Pasundannya sendiri, kemudian yang ketiga adalah Divisi Kerjasama Internasional yang ada di universitas, dan yang terakhir adalah Kyung Hee University Korean Republic. Ya, dan ini didanai sepenuhnya oleh Korean Foundation. Mungkin kalau Teh Santi tahu, mungkin kalau seperti Jerman itu ada lembaganya DAAD, kalau Belgia itu ada ABOS atau BADC. Nah, kalau Korea itu adalah Korean Foundation. Nah, terkait dengan kerjasama ini, alhamdulillah begitu tingginya kepercayaan dari Kyung Hee University Korean Republic setelah mengevaluasi bagaimana proses kelas internasional itu berjalan, sehingga perpanjangan kerjasamanya ini sudah diperpanjang, dan ini sudah berjalan untuk batch kedua, angkatan kedua. Jadi angkatan pertama itu 2019 dan 2020, 2 tahun, kemudian setelah itu kita diperpanjang untuk 3 tahun, 2021, 22, 23. Nah, karena sepanjang sepengetahuan kami, Korean Foundation ini juga melakukan kerjasama dengan salah satu universitas, mungkin saya tidak sebutkan namanya, khusus untuk program magister untuk pasca sarjana. Namun demikian kerjasamanya itu hanya 1 tahun, kemudian diperbarui 1 tahun, ya, dievaluasi 1 tahun. Tapi alhamdulillahnya juga bahwa begitu tingginya kepercayaan dari Kyung Hee University Republic, sehingga kita sendiri itu kerjasamanya kemarin 2 tahun, kemudian sekarang sudah 3 tahun. Langsung diperpanjangnya 3 tahun. Nah, luar biasa. Iya. Nah, ini jadi ada dosen-dosen tamu setiap semester itu memberikan kelas kepada mahasiswa. Jadi kalau di kelas internasional itu mungkin hanya 15% dari total atau jumlah mahasiswa di satu angkatan, begitu Teh Santi. Jadi dari 15% itu kami saring lagi, itu hanya 5% dari total angkatan, atau 30% dari yang 15% tadi itu memperoleh privilege, memperoleh hak istimewa untuk bisa mengikuti program e-school ini. Ya, nah itu langsung karena memang kondisinya seperti ini, dalam kita mungkin dari tahun 2019 itu kita sudah menggunakan platform Zoom, ya, kita sudah online sebetulnya. Jadi jauh sebelum pandemi yang sekarang lagi ramai, banyak semua orang menggunakan media itu, platform itu, kami sudah lama menggunakan itu. Nah, hanya saja 2019 itu hampir setiap semester itu dari Kyung Hee itu mereka hadir langsung on-site di kampus, dan kami juga memiliki satu ruangan khusus, satu kelas khusus untuk kelas internasional. Jadi selain online, mereka juga on-site. Hanya terkendala oleh pandemi ini, sekarang kita online terus, begitu ya. Nah, ini terkait dengan program e-school tadi. Jadi banyak sekali manfaat tambahannya terkait dengan ini, dengan kelas e-school ini. Oke, kalau kita lihat tadi penjelasan dari Pak Yudi sendiri, 2019 baru hadir kelas internasional FEB Unpas, kemudian 2019 pun sudah mendapatkan kepercayaan, dipilih oleh Kemenristek-Dikti dengan
Korean Foundation, Iya, luar biasa. ada special class. Special class. Iya. Nanti kita akan coba berbicara lagi berkaitan dengan keunggulan yang lainnya, tidak hanya kelas internasional saja, tapi juga kelas reguler yang ada di FEB Unpas, tentunya setelah jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung, dan masih bersama dengan FEB Unpas, tentunya membahas mengenai keunggulan dan juga nilai tambah dari kelas reguler sore FEB Unpas dan juga kelas internasional yang ada di FEB Unpas. Tadi kita sudah mendengarkan paparan berkaitan dengan latar belakang, kemudian juga keunggulan-keunggulan yang ada di FEB Unpas, terutama kelas reguler sore dan juga kelas internasional. Nah, hampir 3 tahun kita menjalani semua aktivitas sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, semuanya harus mengurangi aktivitas bertatap muka langsung selama ini, dan tentunya ini menjadi salah satu adaptasi yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali dari FEB Unpas. Lalu seperti apa ya perbedaan metode pembelajaran pada saat pandemi dan juga sebelum pandemi, dan apa yang akan dipersiapkan, karena kalau kita lihat ini sepertinya angka penularan COVID melandai turun, dan kita tunggu pengumuman dari pemerintah bahwa Indonesia sudah dalam situasi terkendali dan memasuki kondisi endemi. Apakah sudah dipersiapkan oleh FEB Unpas mengenai metode pembelajarannya? Kita langsung memberikan kesempatan kepada Pak Pupo terlebih dahulu berkaitan dengan metode pembelajaran sebelum dan saat ini masih dalam kondisi pandemi, dan nanti kita harus ini ya Pak ya, visioner ke depannya seperti apa. Terima kasih Teh Santi. Jadi memang tadi menyambung bahwa online itu di kami bukan hanya setelah ada COVID ya. Jadi sebelumnya sudah berjalan sekitar 2 tahun sebelum terjadi COVID. Nggak tahu lah firasatnya apakah ini feeling kita atau firasat kita itu ada kemungkinan terjadi begitu. Tapi memang sesuai dengan perkembangan IT ya, perkembangan IT dan juga tuntutan dari masyarakat juga. Jadi sebelum pelaksanaan sebelum COVID juga kita udah ada bagian yang online, atau kita nyebutnya blended system ya, blended system. Jadi waktu sebelum terjadi COVID perhitungannya 60% onsite ya di kelas gitu ya, 40% waktu itu online gitu ya, dengan berbagai platform, ada Zoom, ada Google Meeting dan lain sebagainya lah. Yang 40%. Jadi waktu itu kita sudah mulai menggunakan Teh Santi sebelum terjadi COVID itu, sehingga pas ketika COVID mahasiswa tidak terlalu kaget dan perangkat kita udah oke waktu itu ya. Karena sudah 2 tahun sebelumnya sudah disiapkan. Iya, 2 tahun sebelumnya termasuk di kelas reguler sore. Ya, jadi bukan hanya reguler pagi. Apalagi kalau di kelas reguler sore tadi mahasiswanya kita kan masuk jam 17 ya, jam 5 sore. Itu kadang-kadang mahasiswanya ada yang baru OTW dari kantor kan gitu ya. Seperti bang kan gitu ya, bang closingnya jam 5 Pak, gimana gitu ya, gimana gitu. Oke lah, nanti kita ada yang pakai online ya sebanyak 40%. Jadi dibagi 40% itu sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi tidak melulus setengah semester gitu ya. Dengan demikian maka teman-teman yang jaraknya agak jauh juga bahkan dia kalau waktu itu udah mulai diikuti, ada mahasiswa yang dari luar kota gitu ya, ada yang dari daerah gitu ya, ada yang sudah mulai ikut. Nah, pas masuk COVID ya 100% ya online, gitu ya. 100% online, dan kemarin sudah melandai ya. Kita coba sekitar 50% kurang lah mahasiswa masuk ya, kurang dari 50%. Ternyata ada masalah Teh Santi ya,
ada peningkatan ini ya terpapar, ya mahasiswa banyak yang kena, dosen dan tendik juga ada yang kena. Akhirnya sementara di ini lagi lah, kembali gitu, kembalikan dulu daring ya. Kita belum tahu nanti setelah Lebaran apa akan ini lagi. Sekarang full online. Dan ke depan ya, setelah COVID ini selesai, tadi apa itu ya istilah dulu new normal itu ya, gitu, new normal atau epidemik itu ya. Kemungkinan kita masih tetap mempertahankan yang tadi ya, apa namanya itu blended system itu. Blended system ini kan dengan online kemungkinan nanti kita evaluasi apakah mau 40-60 tadi ataukah kemungkinan diperlebar, karena nampaknya kan banyak juga orang yang sekarang nyaman ini dengan metode online. Lebih nyaman gitu. Lebih nyaman metode online. Apalagi mahasiswa kalau ditanya mau ujiannya online atau offline, wah online aja Pak. Gitu ya. Kalau ditanya kuliah nuntut offline ya. Iya. Tapi pada saat dikasih pilihan ujian mereka inginnya online gitu. Tapi kan kita juga perlu pengendalian kualitas ya. Tidak ya kalau online itu kan ada keterbatasan ya, kontrolnya yang lemah kita ya, pengendaliannya yang lemah, sulit kan kontrol ya, apakah mahasiswa itu kerjasama atau tidak kan gitu ya, paham atau belum gitu ya Pak. Nah itu ya, mungkin medianya juga kalau yang perlu tulisan banyak menjelaskan hitung-hitungan itu kan gitu ya, itu juga memang diperlukan teknik yang khusus gitu ya, dan ya di kelas yang interaktifnya lebih tinggi gitu ya. Jadi future yang akan datang setelah normal pun mungkin kita tetap blended ya, tetap blended, tetap menggunakan ada offline-nya, ada online-nya, sehingga kemungkinan besar mahasiswa karyawan, mahasiswa yang sudah bekerja ini bisa terjangkau, ya terjangkau dan bisa mengatur schedule mereka, gitu kan ya itu, ya kalau wah ini jam 5 masih di kantor kan bisa online dulu aja di kantor, kan gitu ya. Nanti misalnya ada kuliah yang sesi jam berapa, jam 19 bisa pergi OTW ke kampus bisa ya. Nah, itu gitu. Jadi semua disesuaikan ya Pak ya, nah, fleksibel. Itu ya mau nggak mau sekarang ini apa namanya itu penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran mau nggak mau kita itu mengikuti pasar kan ya, karena kita sebagai lembaga yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu orang-orang yang ingin standing akademiknya naik, yang ingin punya apa namanya itu pengetahuan dan ilmu itu kan, tapi keterbatasan ya. Orang yang bekerja itu kan ingin punya pengetahuan jenjang karir yang bagus, itu kan kita harus provide mereka. Sandi gitu ya. Tidak komisioner lagi sekarang ini, tidak bisa gitu ya. Iya, harus A langsung ke B ke C nggak bisa ya Pak ya. Harus itu. A bisa ke C ya nggak apa-apa begitu ya Pak. Jadi berbagai strategi harus dikembangkan kita ini. Setuju sekali dengan Pak Popo. Kalau Pak Yudi sendiri untuk kelas internasional bagaimana Pak? Sebelum pandemi 2019 prestasinya luar biasa dengan tadi pengakuan internasional dari Korea, kemudian pada saat pandemi dan nantinya mau bagaimana? Iya, jadi kurang lebih tadi sama dengan yang reguler, apalagi karena visiting profesornya kan memang dari luar. Ya, jadi akses pemerintah masih menutup akses ya selama ini. Kalau terakhir itu yang dibuka itu adalah Bali. Saya nggak tahu kalau kota-kota besar yang lain seperti apa. Tadi seperti yang kami sampaikan bahwa mulai sejak 2019 itu perkuliahan di kelas internasional itu sudah menggunakan online system, blended atau hybrid begitu ya, atau istilahnya omni begitu. Nah, jadi online dan offline itu berjalan. Jadi profesor dari luar negeri itu mereka juga hadir on-site. Hanya pada saat pandemi semuanya berbasis pada online.
menggunakan platform Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Itu barangkali menurut apa kemarin ngobrol-ngobrol terakhir pada saat selesai sesi perkuliahan, sesi kelima di Study Business Korean and Indonesia, ya profesor-profesor dari Korea sudah menyambut baik bahwa sudah ada kabar bahwa pemerintah Indonesia sudah memperbolehkan, mempersilahkan wisatawan begitu atau orang dari luar untuk masuk ke Indonesia. Jadi mereka berharap mungkin dalam waktu dekat mereka sudah bisa hadir kembali di kampus Unpas Taman Sari FEB untuk memberikan onsite perkuliahan. Nah, selain itu kami juga terus untuk meningkatkan kompetensi wawasan akademis dari mahasiswa itu dengan menyelenggarakan beberapa studium general. Ini juga kerjasama dengan banyak mitra atau relasi Fakultas Ekonomi Bisnis Unpas itu dengan beberapa universitas di luar negeri. Ya, di Malaysia ada University Putra Malaysia, kemudian University Science Islam Malaysia. Kemudian di Vietnam ada Vietnam Germany University, Thailand itu ada Kasar University dan Patoni University. Belum lagi dari Korea, baik itu dari tadi saya sebutkan Kyung-hee University Korean Republic, kemudian ada Jeonbuk National. Ya, University Korean Republic, kemudian juga ada The Catholic University of Korea. Nah, jadi ini kami intens melakukan itu setiap 3 bulan sekali melakukan studium general. Ya, mungkin saya bisa sampaikan di 3 kegiatan terakhir itu kita bicara mengenai sustainability business strategy, itu keynote speakernya dari Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, menghadirkan pembicara dari University Putra Malaysia, kemudian Fatoni University, dan juga dari Istanbul Medeniyet Turki. Kemudian kedua terakhir itu terkait dengan community development, itu pembicaranya dari University Putra Malaysia, dan yang terakhir baru kami selenggarakan kemarin itu adalah International Asian Studies, begitu. Itu terkait juga pembicara dari luar negeri, semuanya dari luar negeri. Itu dari Pune University India, dan yang kedua dari Kasarsat University. Nah, ke depan ini juga akan ada kegiatan studium general itu untuk meningkatkan kompetensi wawasan akademis mahasiswa yang mungkin tidak khusus kelas internasional, yang tidak semua mahasiswa seusia mereka satu angkatan itu bisa mendapatkan fasilitas seperti ini. Kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris, karena tadi bahasa pengantar itu adalah bahasa Inggris. Itu kami menyelenggarakan bekerja sama dengan pusat bahasa itu menyelenggarakan program-program English Refreshment Fund, baik untuk dosen pengampu begitu, kemudian juga untuk mahasiswa yang ada di kelas internasional. Ya, itu barangkali metode pembelajarannya terkait dengan kelas internasional. Oke, menarik sekali pemirsa kalau kita berbicara mengenai kelas internasional yang sudah dipaparkan oleh Pak Yudi tadi. Kalau tadi disampaikan untuk bisa masuk ke kelas internasional, mahasiswanya harus GPA-nya 3,7 minimal ya Pak. Kemudian juga kemampuan bahasa Inggrisnya sudah pasti karena pengantarnya adalah bahasa Inggris. Untuk para dosennya sendiri yang boleh mengajar di kelas internasionalnya FEB Unpas, ada kualifikasi lagi Pak? Iya, tentu saja memiliki kompetensi dalam bahasa Inggris, ya, karena dalam menyampaikan materi itu juga menggunakan bahasa Inggris. Namun ada kebijakan dari Pak Dekan untuk materi-materi yang mungkin agak sulit untuk dipahami, memungkinkan untuk dosen bisa mereview sedikit dalam bahasa Indonesia. Ya, namun demikian ujiannya dalam bahasa Inggris, ya, jadi ujiannya itu terpisah dari reguler pagi, itu langsung diawasi langsung oleh profesor yang mengajar mata kuliah tersebut, begitu. Ujiannya juga dalam bahasa Inggris, kemudian di kelas juga mereka presentasi in English, gitu. Ini jadi harus memiliki itu. Nah, untuk itu kami setiap semester itu meningkatkan kompetensi bahasa Inggris dari dosen-dosen dengan menyelenggarakan English Refreshment Fund. Itu jadi konsepnya
Smart, Smile, and Success. Smart, Smile, and Success. 3S ya Pak? 3S. 3S. Tambah Iya. Santi. 4S itu ya. Oke, pemirsa, ini luar biasa sekali kalau kita mendengarkan perkembangan-perkembangan yang ada di FEB Unpas, terutama di kelas reguler sore dan juga kelas internasional. Nanti kami akan berbincang lagi untuk Anda bagaimana jika Anda berminat sekali untuk bergabung dengan FEB Unpas, baik itu reguler sore ataupun kelas internasional. Tadi kita sudah sedikit menyimak bahwa GPA-nya 3,7, berarti udah melalui beberapa semester barangkali ya Pak Iya, Yudi. iya. Nah, untuk Anda barangkali yang baru lulus SMA, pengen langsung ke kelas internasional, nanti kita coba korek lagi informasinya setelah jeda di Halo Halo Bandung. Karena Di bawah payung paguyuban Pasundan, lahirlah Universitas Pasundan yang berdiri megah di tengah kota Bandung. Salah satu yang menjadi kebanggaan Universitas Pasundan adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan 3 program studi, yaitu program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Mahasiswa-mahasiswi yang menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan tidak hanya dari kota Bandung dan sekitarnya. Tidak sedikit yang berasal dari berbagai provinsi yang ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari mancanegara. Kenapa saya memilih kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas? Karena fasilitas yang lengkap dan juga modern sangat menunjang kami dalam melaksanakan perkuliahan. Dan juga banyak program baik secara akademis maupun non-akademis yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan juga senantiasa berupaya mengejar dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang proses perkuliahan. Mengikuti tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana di bidang ekonomi, dengan dukungan dosen-dosen yang berdedikasi tinggi dan berkualitas, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan membuka program studi S2 dan S3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pascasarjana Unpas adalah merupakan tempat yang tepat untuk saya dalam pengembangan karir saya. Diberikan keleluasaan untuk pembelajaran, baik itu tatap muka dan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang menjadi visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul dan berkualitas dalam pengembangan sumber daya manusia profesional di bidang ekonomi, inovatif dan mandiri, berdaya saing, mampu menghadapi setiap perubahan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dijiwai nilai-nilai budaya Sunda dan agama, serta berwawasan nasional dan global tahun 2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan menjadi pelopor dalam penyelenggaraan program perkuliahan dengan sistem e-learning yang bekerja sama dengan Kyunghee University Korea. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan adalah satu-satunya fakultas yang mempunyai bank sendiri, yaitu Bank Mini, yang mana kepemilikan dan pengurusnya adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Selamat untuk Fakultas Ekonomi Unpas yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia baik itu di Jawa Barat maupun di skop nasional. Mereka lebih mempunyai intelijensia yang tinggi dan EQ. EQ itu tidak semua universitas mempunyai dan bisa berkontribusi untuk kecepatan dalam meningkatkan pertumbuhan di Jawa Barat. Saya menimba ilmu di Universitas Pasundan Fakultas Ekonomi sangat memberikan bekal menjadi manusia yang bisa berkompetisi dalam dunia kerja.
Saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat dan umumnya masyarakat Indonesia, untuk bergabung dalam wadah pendidikan tinggi milik Paguyuban Pasundan, milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana. Bisa baru saja kita saksikan bersama profil lengkap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Kita melihat tadi lokasinya di mana, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang diberikan, disediakan oleh FEB Unpas juga luar biasa. Dan tadi ada cuplikan mengenai kelas internasional FEB Unpas. Betul yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, sudah melakukan sistem daring sebelum pandemi ini melanda Indonesia. Dan tadi juga ada profesor dari Korea, kita lihat ya Pak Yudi, berkaitan dengan pembelajaran online yang ada di kelas internasional FEB Unpas. Lalu untuk Anda yang masih bingung mau melanjutkan kuliah di mana, memilih program apa, pastinya ini jawaban yang paling luar biasa untuk Anda menentukan pilihan. Apalagi untuk Anda yang saat ini sudah bekerja, kemudian terkendala dengan jenjang karir yang kok nggak naik-naik sih, pengennya harusnya lulusan S1, tapi Anda mentok di D3 atau D1, boleh gabung ke FEB Unpas ya Pak, khususnya kelas reguler sore. Nah, sebelum kita mengakhiri semua perbincangan kita pagi hari ini, Pak Popo, berkaitan dengan keunggulan dan juga bagaimana cara kita bisa bergabung dengan FEB Unpas kelas reguler ini, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Teh Santi. Tentu melalui pendaftaran ya. Pertama mungkin bisa berkunjung ke website FEB Unpas. Yang kedua juga bisa ke sosmednya, yaitu di IG ya. IG officialnya adalah FEB Unpas Official. Bisa berkunjung, dan di sana ada kontak person juga khusus untuk kelas reguler sore. Jadi teman-teman yang ingin bergabung tentu bisa menghubungi kontak person yang ditetapkan. Di sana bisa langsung mengunduh POM juga. Setelah mengunduh POM dilengkapi dengan persyaratan, tentu bisa dikirim ke alamat yang ditetapkan di sana, dan untuk registrasi pendaftaran. Itu, dan nanti ada seleksi ya. Sebenarnya seleksinya bukan lulus tidak lulus ya, tapi seleksinya bersifat replasmen gitu ya, mengetahui posisi dari calon mahasiswa itu. Karena bagaimanapun juga kita di dalam proses pendidikan harus tahu awalnya nih raw materialnya itu seperti apa, sehingga kita bisa merancang, membuat program yang sesuai dengan raw materialnya. Bagaimanapun juga yang macam-macam asalnya tadi itu kan kita olah dalam satu tempat, satu waktu yang bersamaan ya, gitu ya, memprosesnya itu. Nah, tentu kita menginginkan semua yang daftar itu nanti bisa lulus bersamaan. Kalaulah tidak bisa lulus bersamaan, tentu kita menginginkan semuanya lulus kan gitu ya Bu. Ya, Teh Santi ya. Tidak ada satu itikat pun kita menghambat mahasiswa supaya lama-lama di kampus. Iya. Tidak ada satu. Mempengaruhi akreditasi juga nanti. Itu Teh ya, akreditasi nanti kalau banyak mahasiswa belum lulus itu mengganggu akreditasi ya. Dan juga kita sangat care dengan masa depan mereka kan gitu ya. Dengan demikian maka kita dicoba ada seleksi ya, ada seleksi setelah tertulis, ada interview, wawancara. Itu juga kita ingin lebih jauh motivasinya, karena tadi jangan sampai juga mahasiswa itu ya kan kalau yang udah kerja itu lebih motifnya lain ya. Gitu, karena belajar itu sampingan. Belajar itu sampingan,
kerja yang utama. Nah, gitu. Kita juga harus peduli ya, karena menyangkut mengenai akreditasi, menyangkut mengenai pengendalian kualitas, kan gitu ya. Kan dijaminkan nih, brand kita dijaminkan, image kita, citra kita itu ya. Oleh karena itu ya proses tadi itu yang penting kita ngikuti prosesnya, teman-teman yang bergabung ya insya Allah bakal lulus ya kalau ngikuti prosedurnya, prosesnya, proses ya, insya Allah bakal lulus gitu, jangan pintas ya gitu ya, tidak ada sesuatu apa namanya itu ingin mencapai target itu dengan pintas ya, dengan instan. Tapi kalau kita mencapainya dengan proses yang benar, maka nanti hasilnya juga baik, kan gitu ya. Nah, itu kebaikan itu untuk semuanya, untuk alumninya itu sendiri, untuk lembaga, untuk nanti tempat di mana dia mengabdi atau bekerja gitu, atau dalam bisnis. Tentu kalau punya pengetahuan dan punya keterampilan yang mumpuni, ya dari mana ini? Unpas, nah ke bawah-bawah itu ya, ya ke bawah-bawah. Ya, jadi kalau itu bukan berarti kita mempersulit mahasiswa, tapi kita sangat care pada teman-teman yang bergabung itu, ingin membantu mereka supaya bisa apa namanya itu punya ilmu sesuai dengan proses, nanti selesai dan kembali ke tempat kerja atau ke usahanya itu berkesan itu. Dan qualified mereka ya, qualified, berkesan gitu ya. Kita tuh tidak instan. Kalau yang instan mah hambar ya. Nggak ada memori apapun ya, Pak, nggak ada kenangan di kampusnya. Ya, hambar, Bu. Baik, Pak Yudi, kalau untuk kelas internasional sendiri seperti apa? Nanti kita akan jawab membahasnya lebih detail lagi. Usai jeda ya, pemirsa, sabar, kami kembali untuk Anda di Halo Bandung, Karaos Bandung. Pemirsa, tadi terputus pembahasan kita mengenai kelas internasional. Bagaimana cara kita bisa bergabung tadi selain GPA dan juga nilai bahasa Inggrisnya, Pak Yudi, silakan. Iya, terima kasih Teh Santi. Jadi untuk kelas internasional itu baru kualifikasinya setelah mahasiswa reguler itu selesai di semester 4. Ya, untuk semester 5 dan selanjutnya mereka bisa bergabung di kelas internasional. Persyaratannya masih sama tadi, GPA-nya atau IPK-nya itu minimum 3,7, kemudian memenuhi standar minimum bahasa Inggris yang sudah kita tetapkan. Ada mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,7 tapi kemampuan bahasa Inggrisnya rendah, itu juga mereka tidak bergabung. Jadi pendaftarannya ini diberikan, diserahkan kepada mahasiswa kalau mereka mau bergabung. Jadi tidak ada paksaan mereka yang IPK 3,7 di atas 3,7 harus bergabung, tidak ada. Ya, nah ini alhamdulillah animonya sangat tinggi. Nah, dari 3 prodi yang kita miliki, manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan, itu yang paling tinggi adalah akuntansi. Ada seleksi. Ada seleksi, begitu ya. Nah, ini ada wawancara dan lain sebagainya, sama tahapannya. Nah, namun demikian animonya sangat tinggi. Karena kita dibatasi oleh jumlah mahasiswa, terutama lagi untuk yang e-school teleconference program, special class itu memang hanya dibatasi. Jadi dari 30 itu nanti kami saring hanya 10 dari setiap prodi. Jadi jumlahnya 30 untuk bisa mengikuti Kyunggi program ini. Jadi memang ada beberapa keuntungan. Yang pertama sudah pasti adalah wawasan, kompetensi akademisnya karena standing profesornya, visiting profesornya ini dari luar yang mungkin akan banyak memberikan banyak informasi, sharing informasi, knowledge apa yang terjadi di belahan dunia yang sana. Ya, kemudian yang kedua juga bisa mengikuti program-program beasiswa. Karena dari kelas yang e-school teleconference itu nanti kami lihat ada beberapa mahasiswa yang prestasinya terbaik itu bisa mengikuti summer program di Seoul di Korea begitu. Mereka berangkat ke sana, itu kita sudah mengirimkan beberapa mahasiswa juga didampingi oleh dosennya. Ya, ada dosen yang mendampingi, karena kalau mahasiswa sudah keluar kampus itu sudah harus ada pendamping dari universitas, dari fakultas.
Kemudian yang kedua tentu saja dalam kemampuan kompetensi bahasa Inggris. Karena sudah terbiasa mereka menggunakan textbook bahasa Inggris, kemudian hari-hari mereka presentasinya itu dari bahasa Inggris begitu, sehingga kompetensi bahasanya juga semakin baik begitu. Kemudian juga tadi mungkin ada terkait dengan beasiswa, karena kita sudah punya MOA, MOU dengan tadi universitas mitra kita di luar negeri, sehingga memudahkan kalau mereka akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya. Terutama misalnya Kasarsuart University dari Thailand itu membuka seluas-luasnya mahasiswa Indonesia untuk bisa bergabung di program pascasarjana mereka. Ini barangkali dari kelas internasional, jadi animo dari mahasiswa reguler gitu juga dari luar itu sudah sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan relaksasi PPKM ini memudahkan dari luar terkait dengan visa izin belajar, izin tinggal, ini memudahkan sehingga mereka akan secepatnya bergabung dengan FEB. Iya, karena ini luar biasa pandemi ini mempengaruhi aktivitas internasional ya Pak ya. Karena tidak ada traffic kan ya, trafficnya mati begitu, tapi di sisi lain ada online yang abundance, yang berlimpah begitu. Nah sekarang dengan relaksasi itu mudah-mudahan sudah ada lagi traffic begitu ya. Oke, ini luar biasa paparan dari kedua narasumber saya pagi hari ini. Semoga ini membuka insight Anda untuk gak usah jauh-jauh kuliah keluar kota dari Bandung, kemudian keluar Pulau Jawa ataupun keluar dari Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri di Kota Bandung ada perguruan tinggi yang luar biasa keren, oke, dan berkualitas sejak puluhan tahun, yaitu salah satunya adalah FEB Unpas. Mau ke reguler sore, mangga ada Pak Popo. Mau ke kelas internasional harus pinter, ada Pak Yudi juga yang akan membimbing Anda semua. Terima kasih Bapak-Bapak atas berbagi informasinya, dan jaga terus kesehatan Bapak-Bapak karena perjalanan kita masih panjang. Dan untuk Anda terima kasih banyak. Saya Krisanti pamit. Halo Bandung, karena Bandung.